Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini hari Selasa 8 dari bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah, bertepatan dengan hari keempat September 2022. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Al-Quran dalam pembahasan tafsir surat Ibrahim, yang mana pada kesempatan hari ini telah kita masuki ayat ke-51. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Maka telah kita bahas di pelajaran yang lalu tentang qiraah di dalam ayat ini. Maka kesimpulannya, jika ayat ini dibaca waqaf kepada makasabat, maka 3 qira dari qiraah Hafs, dari qiraah Warsh, dari qiraah Al-Kisai, semuanya tidak ada perbedaan di saat diwaqafkan di kasabat. Maka Warsh akan membaca liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab, seperti qiraah Hafs dan seperti qiraah Al-Kisai. Namun terjadi perbedaan di saat diwasl, disambung antara kasabat dengan innallaha. Maka dalam penyambungan ini hanya Warsh saja yang berbeda. Adapun Al-Kisai dan Hafs an Asim akan sama. Maka kita wakilkan perbedaan dua ini dengan Hafs dan Al-Kisai, di mana wasil liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Ini qiraah wasl, dan qiraah Warsh di saat wasl baru berbeda. Liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Maka hukumnya di sini menjadi naql. Kasabat bertemu dengan inna dalam satu nafas, maka dibaca kasabatinna ma kasabatinnallaha, seperti itu. Dan ini telah kita bahas di pelajaran yang lalu. Dan sekarang kita masuk kepada i'rab hadhil ayat. Liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat. Maka kalimat liyajziyallah, lam huna lam ta'lil, lam sababiyah. Maknanya lam yang masuk kepada yajziya bermakna agar supaya. Kalau diterjemahkan ke Indonesia, agar supaya. Dan yajziya fi'lun mudhari' mansub, yajziya, wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirih. Baqiya limada yajziya mansub, al-jawab bi an mudmarah ba'da lam ta'lil wujuban. Maka lam di sini lam ta'lil membonceng an. Takdirnya li an yajziya.
maka yajziya fi'lun mudhari' mansub bi an mudmarah ba'da lam wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah yajziya. Liyajziya Allah, lafzul jalalah Allah, fa'ilun marfu'. Kulla nafsin, kulla maf'ulun bi mansub wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah ala akhirih nafsin. Maka di sini kulla mudhafun ilaih wa kulla mudhaf wa nafsin mudhafun ilaih majrur. Kulla nafsin ma faidan ma huna ismun mausul. Faqad madha ma'ana ismun mausul di sini dilihat sebagai apa? Dikembalikan kepada i'rabnya. Maka bagaimana di sini? Liyajziya Allahu kulla nafsin ma kasabat. Apa i'rabnya ma di sini? Indakum? Majrur bil idhafah. Fi ra'yi tsani, ada pendapat yang lain. Ini para ulama di sini enggak ada yang khilaf. Semuanya sepakat bil idhafah. Jawabnya salah. Di sini ma maf'ulun bih. Karena liyajziyallah fi'il wa fa'il. Adapun dzaraf di sini dia bisa dikebelakangkan. Liyajziyallahu ma, maka maf'ulun bih. Fama ismun mausul mabni ala sukun fi mahalli nasb maf'ulun bih. Wal jumlah liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Fahuna al jumlah sebagai silah adalah jumlah ismiyah. Wal a'id mahdhuf. Wa kasabat, disinilah silahnya dari fi'lun madhi wa ta' li ta'nis wal fa'il taqdiruhu hiya kullu nafsin ma kasabat. Maka inilah silatul mausul. Di sini fi'il wa fa'il. Innallaha sari'ul hisab. Inna harfu taukid, lafdzul jalalah Allah, ismun inna mansub wa alamatu nasbihi apa? Fathah adh-dhahirah ala akhirih. Sari'u, maka sari' di sini dia adalah khobarnya, khobar dari inna, marfu'. Innallaha sari'ul hisab. Sari'u mudhaf, al-hisab mudhafun ilaih. Dan jumlah di sini semuanya innallaha sari'ul hisab, jumlah ismiyah la mahala lahu minal i'rab, dari jumlah at-ta'liliyah. Dan begitu pun kasabat, jumlah fi'liyah la mahala lahu minal i'rab, silatul mausul. Maka kasabat
jumlah yang la mahalalahu minal i'rab, silatul mausul dari ma, dan innallaha sari'ul hisab, jumlah ismiyah la mahalalahu minal i'rab dikarenakan jumlah ta'liliyah. Maka dari i'rab ini kita bisa menerjemahkan dengan baik dan benar. Liyajziyallah, maka lam tadi lamu ta'lil, kita langsung terjemahkan agar supaya. Liyajziyallah, agar supaya Allah itu memberikan balasan maka sabat kepada setiap orang yang dengan apa yang mereka usahakan. Liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat, maka Allah dengan harapan di sini agar Allah memberikan balasan kepada yang telah diusahakan dari segala sesuatu pun. Maka dari segala sesuatu pun di sini nanti akan ditafsirkan bersifat umum, yang baik dan yang buruk. Allah akan membalasnya. Liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat, maka sabat dari apa-apa yang diusahakan. Amal baik dibalas, amal buruk dibalas. Innallaha sari'ul hisab, maka sungguhnya Allah itu maha cepat perhitungannya. Maka ini terjemah dari ayat ini sesuai dengan al-i'rab yang kita pelajari. Maka sekarang kita masuk kepada tafsir al-ma'ani. Maka ucapan Allah Jalla wa'ala, liyajziyallah, Allah diharapkan akan membalas. Kapan pembalasan ini? Jawabnya di yaumil qiyamah, bukan yang diinginkan di dunia. Lalu apakah orang-orang yang baik tidak akan pernah mendapatkan di dunia dari balasan? Jawabnya bisa diberikan di dunia balasan, namun hanya persekot saja, hanya DP, hanya down payment, hanya diberikan sedikit saja bagi Allah, padahal bagi manusia itu cukup. Mana pendalilannya? Banyak di dalam ayat Allah berfirman, di antaranya wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka orang-orang yang melaksanakan kebaikan, ketaatan kepada Allah, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja, Allah memberikan pintu keluar dari seluruh masalah. Di mana? Di dunia. Masalah duyun, dia mempunyai hutang, dibayar di akhirat, dikasihkan kepada orang yang berhutang, bisa. Namun di dunia diberikan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan oleh Allah rizki yang dia itu tidak menyangka-nyangka. Di mana? Di hari akhirat. Di hari akhirat tidak butuh lagi rizki yang tidak disangka-sangka, kecuali kenikmatan akhirah yang ada, yang puncaknya melihat wajah Allah. Maka pendalilan di dalam ayat ini jelas di dunia sebagai persekot. Dan Allah berfirman, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, apa balasannya? Falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan melaksanakan amal-amal yang soleh, dan dia dalam keadaan beriman, man amin,
Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, dibalas dengan falanuhiyannahum hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di dunia Allah akan memberikan balasan dengan hayatan thayyibatan, hidup yang mulia, dan fil akhirah pahala yang besar. Maka di dalam ayat ini jelas juga bahwa di dunia dia akan mendapatkan kemuliaan, namun di hari akhirah lebih banyak daripada yang diberikan dari hanya sekedar di dunia, hanya down payment. Maka oleh sebab itu kita melihat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, yang sibuk berdakwah, apakah kehidupan mereka dalam keadaan karena sibuk berdakwah tidak bisa bekerja, karena sibuk membina umat kemudian tidak bekerja, apakah mereka mati kelaparan begitu saja? Al-jawab, never ever. Maka Allah pasti akan memberikan di dunia down payment sebelum di hari akhirat kelak. Maka yakinilah wahai ibadallah, kalian sekarang menuntut ilmu, kemudian ada setitik dari subuhat misalnya, nuntut ilmu terus sampai kapan ya? SD 6 tahun yang mereka tingkatannya dibagi-bagi, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, di pondok ini terus pengabdian 2 tahun. Berarti berapa? 12 tahun belajar. Setelah itu 12 tahun belajar nggak dapat ijazah S1, S2, tidak. Umur sudah tua lagi, mulai belajar lulusan SMA, tambah 12 berapa tuh? 18 tahun tambah 12, genap 30 gitu. Cuman dapat ijazah apa? Pakai C. Alhasil ada setitik subuhat, mau jadi apa? Masa depan suram. Paling jualan combro, oncom di jero, batagor, bakso, tahu goreng, singkatan-singkatan seperti itu di Bandung banyak. Yang lagi trendy apa? Gepsi, geplak asli, dan sebagainya. Maka apa yang akan didapatkan dari ijazah menghafal Al-Quran, menghafal hadis? Maka jawabnya rif'ah wa tamkin fil ard, itu akan pasti, dan pendalilannya banyak. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat di dunia sebelum di hari akhirah, dan ayat-ayat yang tadi, dan juga hadis-hadis yang ma'ruf, di mana hadis Umar di saat menanyakan siapa yang dijadikan gubernur ataupun wali kota di daerah Usfan, dikatakan Abdurrahman ibnu Abza, yang mana Abdurrahman ibnu Abza dari bekas budak. Maka dikatakan oleh Umar, bagaimana kamu menjadikan wakil, pemimpin untuk kaum muslimin di Usfan dekat dengan Makkah, orang yang bekas budak? Namun dikatakan, walakin ya Amirul Mukminin huwa hafidun lil Quran wa a'lam bi ilmil waris au faraid wal ulum atsaniyah. Meskipun bekas budak, wal ibrah al ilm, dan tidak tanggung-tanggung jabatannya di sini sebagai gubernur ataupun wali kota. Maka Umar mengatakan, telah benar ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yarfa'ullah bihadzal kitab aqwaman
wa wada'a bihi akharun.